Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah dan menunggu masuknya waktu salat isya sembari mendengar tausiah, mau'izah, tadhkirah di antara sesama di antara kita. Maka saya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kesempatan bagi saya dari Aceh bisa berkunjung ke daerah ini, secara umum daerah Palu, dan secara khusus desa malam ini, desa Mambur, Mani Dua, Wadi Dua. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi, di mana di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku, kata Allah, untuk orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Aku. Mereka saling duduk sesama mereka karena Aku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karena Aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena Aku. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi di dunia ini, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak. Pasangan suami istri, orang tua dengan anaknya, tetangga dengan tetangganya, relasi dengan relasinya, kerabat dengan kerabatnya, semua mereka di hari kiamat, kata Allah, akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Maka apabila cinta dan hubungan di antara kita ingin diabadikan oleh Allah Jalla wa Ala, cinta di antara pasangan suami istri, orang tua dengan anaknya, kerabat dengan kerabatnya, tetangga dengan tetangganya, dan sahabat dengan sahabatnya, maka hendaknya dia membangun hubungan tersebut di atas takwa kepada Allah Jalla wa Ala, di atas al-amru bil ma'ruf, saling mencegah dari hal munkar, saling mengingatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, merupakan ketetapan dan sunnatullah pada hamba-hambanya bahwa mereka terkadang akan diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Karena ada 3 perkara yang tidak pernah mungkin seorang hamba bisa lari darinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, thalathatun la tanfak 'anil 'abd. Ada 3 perkara, 3 hal yang tidak ada satupun orang bisa lepas darinya. Yang pertama, dosa. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini tanpa dosa. Yang kedua, nikmat. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa nikmat. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat nafas, nikmat kesehatan, waktu luang, ya, dan seterusnya. Lebih dari itu adalah nikmat agama. Yang ketiga adalah musibah, ujian. 3 perkara ini akan selalu
ada pada setiap hamba. Yang pertama dosa, yang kedua nikmat, yang ketiga adalah musibah. Maka dosa dibersihkan dengan taubat, nikmat dihiasi dengan syukur, dan musibah ditanggapi dengan sabar. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Merasa takut ketika tidur, khawatir jangan-jangan akan datang gempa lagi, khawatir jangan-jangan akan datang tsunami lagi, khawatir ada maling, khawatir ini, khawatir itu, terhadap harta, nyawa dan keluarganya. Wal ju', kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, kami akan menguji kalian dengan kami kurangi harta kalian. Yang tadinya punya rumah, tiba-tiba Allah ambil untuk sementara waktu. Yang tadinya memiliki gedung-gedung besar, sekarang Allah ratakan dengan tanah. Allah ambil sebagian harta mereka, itu sebagai ujian. Wathamarat, demikian pula kami menguji kalian dengan kami kurangi buah-buahan yang ada pada pepohonan-pepohonan kalian. Tiba-tiba kering kerontang, tiba-tiba buah-buah yang sedang ia tunggu panennya rusak, kering, dan tidak bisa dipanen. Apa hikmahnya ibu bapak? Hikmahnya kata Allah, wabashiris sabirin, berilah berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka orang-orang yang bersabar? Allah sebutkan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang ketika manakala musibah datang menimpa mereka, mereka langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepadanya. Mungkin beberapa minggu yang lalu beberapa saudara kita sudah duluan dipanggil oleh Allah. Setelah mereka pasti kita. Bisa jadi malam ini, kajian malam ini belum selesai, kita sudah dipanggil oleh Allah. Salat Isya belum kita laksanakan, malaikat maut sudah datang menyambut nyawa kita. Inna lillahi, semua kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Kalau dia seorang istri, suaminya adalah milik Allah. Anak-anaknya milik Allah. Rumah dia milik Allah. Kendaraannya milik Allah. Maka kalau ini tertanam di dalam hati seorang hamba, dia nggak akan marah, tidak akan murka ketika datang musibah melandanya. Karena dia tahu bahwa Allah mengambil haknya. Dan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Sekarang ibu bapak, kalau ada seseorang menitipkan mobilnya di rumah ibu bapak karena dia keluar kota misalkan, setelah tiba dari safarnya, dia datang ke rumah ibu bapak ingin mengambil kembali mobil yang ia titipkan selama ini di rumah ibu bapak. Kira-kira ibu bapak marah nggak sama orang ini? Terima nggak dia mengambil mobilnya yang telah ia titipkan kepada ibu bapak? Terima. Kenapa kita terima? Dan kenapa kita tidak marah? Karena kita sadar bahwa yang dia ambil ini milik dia sendiri. Coba lihat tukang parkir. Pernah nggak marah ketika kita mengambil mobil kita yang sedang dia jaga? Gak pernah marah deh, ya kan? Kenapa? Dia tahu itu bukan milik dia, bukan milik dia. Mobil titipan, motor titipan. Demikian pula keluarga kita, anak istri kita,
mobil kita, rumah kita, harta kita, itu titipan Allah. Allah menitipnya untuk kita. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekarang telah Allah ambil sebagiannya. Maka orang-orang mukmin ketika dilanda musibah tiba-tiba datang, tiba-tiba istrinya meninggal, nggak mudah, ya, datang musibah secara tiba-tiba. Tiba-tiba anaknya meninggal, tiba-tiba kedua orang tua yang meninggal, tiba-tiba keluarga besarnya semua yang meninggal, tiba-tiba rumahnya diambil oleh Allah, itu satu-satunya harta dia. Maka seorang mukmin dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu murka, kita tidak perlu protes. Semua kita milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Hanya saja sebagian saudara-saudara kita lebih duluan sekarang dipanggil oleh Allah. Ada yang dipanggil kemarin mungkin karena tsunami, ada yang dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah dengan gempa, ada pula yang diambil dengan meledaknya pesawat yang dia tumpangi, itu juga cukup ngeri. Ada yang dipanggil oleh Allah keluar dari kamar mandi jatuh mati. Ada orang tidur, setelah itu nggak bangun lagi, tiba-tiba mati. Lagi makan, tiba-tiba mati. Sedang kerja di kantor, tiba-tiba mati. Semua yang akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Kita takut kecuali orang yang mati dalam tsunami dan gempa itu akan mendapatkan nikmat azab kubur. Sedangkan kalau mati di luar tsunami dan gempa, dia tidak akan merasakan azab kubur. Nah, itu mungkin takut kita, ya kan? Tapi sekarang yang mati dalam tsunami, yang mati dalam gempa bumi, yang mati meledak pesawatnya, mati tertabrak mobilnya, mati dia dalam kamar mandinya, mati di atas tempat tidurnya, mati dalam hotelnya, semuanya juga akan bertemu dengan munkar dan nakir, ya kan? Semuanya akan merasakan nikmat atau azab kubur. Pasti. Bagaimanapun kondisi dia mati. Apakah dia mati dalam keadaan tsunami, karena tsunami, mati karena gempa, mati karena pesawat yang dia tumpangi meledak, mati karena tertabrak mobilnya, mati dibunuh orang, mati jatuh sedang berjalan, mati di atas tempat tidurnya, ataukah mati di dalam kamar mandinya. Semuanya mereka langsung dapat nikmat atau azab sampai hari kiamat. Maka seorang mukmin ketika dilanda musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita adalah milik Allah. Rumah yang telah Allah ambil adalah milik Allah. Anak-anak yang telah Allah ambil adalah anak-anaknya Allah, miliknya Allah. Istri kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, kampung kita milik Allah, kerabat kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepadanya. Semua kita ini adalah calon-calon mayat juga. Semua kita ini adalah calon-calon jenazah. Bisa jadi saya belum selesai ceramah, tiba-tiba udah ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Demikian juga jamaah yang lain. Sambil sedang nikmat mendengar ceramah, menunggu masuknya waktu salat isya, tiba-tiba semua kita dipanggil oleh Allah. Kita nggak tahu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Oke, yang paling penting adalah bagaimana seorang mukmin mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meresapi maknanya, kandungannya. Maka tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali pujian untuk Allah. Tidak ada celaan-celaan yang keluar dari mulutnya. Sikap-sikapnya adalah sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah, bukan sikap-sikap yang dimurkai oleh Allah. Orang yang seperti ini, kata Allah Jalla wa Ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka resapi kandungannya, maknanya, maka mereka bersabar, mereka mengharap pahala kepada Allah. Bagi mereka salawat dari Allah. Salawat dari Allah artinya adalah dzikruhu wa thana'uhu indal mala'il a'la. Pujian dan sanjungan Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Ibu bapak senang enggak
nama ibu bapak disebut-sebut dalam televisi Sulawesi. Seluruh masyarakat Sulawesi tahu nama ibu bapak karena tiap hari nama ibu bapak dipuji-puji, disanjung-sanjungi di televisi. Senang nggak kira-kira? Saya kira semua orang senang, walaupun karena perbuatan dia yang melanggar agama Allah. Secara logika, secara manusiawi dia senang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan musibah, kemudian mereka bersabar, nama mereka didengar oleh malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk suci Allah, namanya diketahui oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya. Yang sifat mereka kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana para malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Allah menyebut-nyebutkan nama-nama mereka dengan pujian dan sanjungan. Fulan, Alan, karena dia bersabar. Yang kedua kata Allah, wa rahmah. Rahmat Allah akan senantiasa tercurahkan untuk mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Salah satu sahabat Nabi SAW di masa itu ada yang diuji oleh Allah dengan Allah wafatkan anaknya secara tiba-tiba. Setelah anaknya meninggal, dia malah memakai pakaian bagus, wajahnya ceria. Maka kawan-kawannya bertanya, kamu ini seperti baru dapat nikmat, bukan seperti baru dapat musibah. Wajah kamu nampak sedang senang, gembira. Pakaian kamu tidak menandakan kamu baru saja diwafatkan anakmu oleh Allah. Apa dijawab oleh sahabat itu? Dia menjawab, bagaimana saya tidak bahagia? Bagaimana saya tidak gembira? Dengan Allah wafatkan anakku ini, Allah janjikan untukku 3 perkara. Maka beliau pun membacakan ayat di atas tadi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Untuk mereka pujian dan sanjungan Allah. Wa rahmah, untuk mereka rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan untuk mereka hidayah, petunjuk dari Allah Jalla wa ala. Dan sabar yang bernilai ibadah itu, sabar yang terpuji itu adalah di awal musibah terjadi, bukan setelah berlalunya musibah. Adapun setelah berlalunya musibah, semua orang bisa sabar karena ucapan telah keluar, perbuatan telah ia lakukan. Tetapi di saat-saat seperti inilah, di saat-saat ibu bapak sedang berada di bawah tenda, di saat-saat ibu bapak melihat tanah-tanah sudah rata, rumah tidak ada lagi, sebagian anak-anak, keluarga, sahabat telah diambil oleh Allah. Di saat-saat seperti inilah Allah ingin melihat sejauh mana sabar kita. Apabila kita mampu bersabar, maka itulah keutamaannya. Adapun kalau di awal kejadian musibah kita mencela Allah, kita bersikap dengan sikap seakan-akan kita tidak menerima ketetapan Allah, kemudian 1, 2, 3 bulan setelah itu baru bersabar, itu tidak bernilai lagi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari Nabi pernah melihat seorang ibu-ibu menangis di depan sebuah kuburan bayinya yang baru meninggal. Tentu tidak ada seorang ibu yang tidak menangis kalau bayinya meninggal, ya kan? Mungkin kalau anaknya yang sudah berumur 25 tahun, 30 tahun atau 40 tahun meninggal, ya mungkin ada sebagian ibu-ibu yang bertahan untuk tidak nangis walaupun dia sedih. Ya kan? Karena yang meninggal anaknya yang sudah dewasa, umurnya udah 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau anaknya masih bayi meninggal, rata-rata kaum wanita itu menangis. Jangankan kaum wanita, para suami pun tidak tahan, pasti akan menangis, ya kan? Dan Nabi melihat ada seorang ibu-ibu sedang menangis di depan sebuah kuburan bayinya yang baru meninggal. Maka Nabi berkata, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, wahai wanita, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Jangan seperti itu. Jangan diratapi mayatnya. Jangan menjerit-jerit seperti itu. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Maka kata Abu Hurairah, wanita ini pun marah dan berkata, ilaika anni, pergi kamu. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan.
Walam ta'arifu, dia nggak sadar bahwa yang sedang menegur dia, yang sudah menegur dia itu adalah Nabi. Dia nggak tahu bahwa yang menegur dia adalah Nabi. Maka dia berkata, ilaika ani, pergi kamu, pergi sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan saat ini. Walam ta'arifu, dia nggak tahu bahwa yang menegur dia itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahukan, yang menegur kamu tadi itu Rasulullah, itu Nabi, bukan orang lain. Dia pun langsung pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam tajid indahu bawabin. Dia tidak mendapati ada pengawal pribadi di rumah Nabi. Dia langsung bertemu dengan Nabi, meminta maaf. Nabi tidak marah sedikit pun. Nabi tidak mengeluarkan kata-kata dari mulut beliau selain sabda beliau, innamas sabru inda sadmatil ula. Wahai ibu, wahai sang wanita, sabar yang bernilai ibadah itu, sabar yang dituntut dari kita itu adalah di awal musibah terjadi, bukan sekarang. Ketika kamu sedang diuji, tiba-tiba anakmu meninggal, di saat itu mampu nggak bersabar? Itulah sabar yang diminta oleh Allah dari kita. Itulah sabar yang akan bernilai ibadah. Itulah sabar yang menghasilkan buah-buah yang sangat mulia dan utama. Ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi Allah telah memberitakan kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji kita dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, ya. Allah wafatkan orang-orang di antara kita, Allah kurangkan daripada harta kita. Tetapi kalau kita mau melihat kepada orang-orang sebelum kita atau di sekitaran kita, atau yang pernah kita dengar tentang mereka, itu belumlah seberapa. Itu belumlah seberapa. Belum seberapa. Coba bayangkan, gak usah jauh-jauh lah sekarang, saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina dan Suriah. Subhanallah. Mungkin kalau ujian Allah di Palestina dan Suriah pindah ke Indonesia, mungkin kita bisa murtad, pindah agama langsung. Gak kuat kita, gak mampu kita menerima ujian seperti itu. Sebagian wanita-wanita itu diambil, ditangkap oleh tentara Bashar Assad, diperkosa di depan suaminya, dipertonton di depan anak kandungnya. Sebagian wanita hamil dikorek bayinya dan ditembak. Lalu laki-laki ditanam hidup-hidup dan disisakan kepala saja. Setelah itu dipaksakan untuk mengucapkan la ilaha illa bashar. Katakan tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Bashar, presidennya Suriah. Mereka tetap bertahan, la ilaha illallah. Maka mereka pun ditembak. Sebagian anak-anak kecil juga demikian ditangkap, kemudian disuruh mengucapkan la ilaha illa bashar di depan fotonya Bashar, cium fotonya Bashar. Mereka malah meludahinya. Sebagian anak-anak kecil ditanam hidup-hidup dan disisakan kepalanya sambil diancam dengan AK-47. Ucapkan la ilaha illa bashar, tetap saja dia mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin kalau ujian di Suriah dan Palestina berpindah ke kita, mungkin kita akan murtad, kita akan pindah agama, kita mungkin tak sanggup menerimanya. Beberapa tahun yang lalu itu di Suriah, di sebuah masjid disebutkan, berapa menit lagi azan Isya? Berapa menit? 10 menit lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. 10 menit sebentar, 10 menit lagi. Saya dari Aceh, di atas pesawat dari Aceh ke Jakarta 2 jam 30 menit. Transit 5 jam. Dari Jakarta ke Palu 2 jam 30 menit. Tujuan saya hanya ingin mengunjungi antum. Teman saya nelpon saya, ajak saya ke sini sambil ngasih ceramah, maka saya pun berangkat. Ya, maka saya pun berangkat. Maka saya bersyukur kepada Allah, saya bisa duduk di hadapan ibu bapak semuanya, dan insya Allah 10 menit tidaklah lebih lama daripada perjalanan saya dari Aceh ke Palu. Insya Allah ya. Itu disebutkan di Suriah pernah di bulan Ramadan, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang sholat tarawih, masjidnya dibombardir pakai pesawat. Bayangkan, kita bukan seperti itu, ya kan? Bayangkan istri antum diperkosa di depan mata antum dipegang disuruh tonton. Ibu antum diperkosa di depan Anda, disuruh tonton.
Itu Anda melawan langsung disiksa oleh tentara Bashar al-Assad. Belum seberapa ujian yang menimpa kita saat ini. Atau nggak usah jauh-jauh, lihat ke kami di Aceh. Di Aceh pas tsunami terjadi, korban yang terdata 300.000 orang. 300.000 orang. Di beberapa tempat memang kampungnya hilang. Air tsunami di sebagian tempat tingginya 30 meter ke atas. Coba bayangkan 30 meter ke atas. 2 batang pohon kelapa. Sebagian tempat 1 batang pohon kelapa tinggi tsunami-nya. Ada yang mayatnya, jenazahnya terlempar ke India, terlempar ke Malaysia, ke Thailand dan seterusnya. 300.000 orang itu yang terdata. Belum lagi yang tidak terdata. Berminggu-minggu mayat masih berserakan di kota Banda Aceh itu. Bantuan tidak bisa datang dalam beberapa hari. 300.000 orang meninggal, itu yang terdata. Alhamdulillah kita belum sampai seperti itu di Palu kan? Yang terdata berapa orang? Ada 5.000 orang yang terdata. Taruhlah 20.000 orang. Yang kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan husnul khatimah kepada saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang telah wafat di bawah bangunan dan tsunami tersebut. Amin ya rabbal alamin. Belum seberapa. Kalau kita ingin melihat kepada orang lain, maka Allah katakan, Nabi menyatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, agar kalian bersyukur dan tidak mencela nikmat Allah. Itu pun sebentar saja. Allah katakan sedikit rasa lapar dan rasa takut. Baik, sekarang seumur hidup kita, berapa kali kita diuji seperti ini? Baru kali ini, ya kan? Seumur hidup kita, yang di antara kita ada yang umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Berapa kali pernah diuji oleh Allah hidup di bawah tenda? Mungkin baru kali ini, ya kan? Berapa kali diuji oleh Allah sulit makan, sulit minum? Mungkin baru kali ini. Baru kali ini. Tetapi dalam seumur hidup kita, sudah berapa puluh kali kita meninggalkan sholat? Sudah berapa kali di antara kita berzina? Sudah berapa kali di antara kita meminum minuman keras? Sudah berapa kali dia membangkang kepada Allah? Durhaka kepada orang tuanya? Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak maksiat kita untuk Allah daripada ujian Allah untuk kita. Itu pun ujian Allah untuk kita untuk menghapus dosa-dosa kita, bukan untuk menyiksa kita. Karena Nabi menyatakan wala yazalul bala'u fil mu'min fi nafsi wa mali wa ahlihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ada ujian pada seorang mukmin, harta, nyawanya, keluarganya, sehingga ketika bertemu dengan Allah, dosa-dosa dia sudah dihapus oleh Allah karena dia bersabar ketika dapat musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum annama khalaqnakum am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk ke surga begitu saja tanpa ujian? Kalian mengira akan masuk surga, bisa meraih surga Allah yang begitu indah, begitu mahal, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian, musibah-musibah yang pernah datang kepada umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan kemiskinan, mereka ditimpa dengan paceklik, bertahun-tahun gak ujang, kering kerontang negara mereka, dan bumi digoncangkan oleh Allah di masa mereka. Saking dahsyatnya seorang Rasul yang begitu kuat imannya dan orang-orang yang beriman bersamanya, sampai-sampai mereka berkata, mata nasrullah, kapan ya Allah engkau turunkan pertolonganmu untuk kami? Kapan datang bantuan dari Allah? Bukan karena mereka tidak yakin, tetapi karena dahsyatnya ujian yang sedang terjadi. Allah goyangkan bumi seluruhnya, Allah timpakan kemiskinan untuk mereka, Allah uji mereka dengan paceklik.
Sampai seorang Rasul berkata, "Mata Rasulullah, kapan datang bantuan dari Allah? Ala inna nasrullahi qarib." Ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Siapa yang di antara kita pernah diuji oleh Allah seperti Nabi Ibrahim? Demi berdakwah, karena berdakwah beliau diusir dari rumah orang tuanya. Beliau ditangkap, ditelanjangi, tidak ada sehelai benang pun sisa di badan tubuh beliau. Kemudian beliau dilemparkan ke dalam api di jalan dakwah. Nabi Musa dan Bani Israel di zaman Firaun, kalau yang lahir anak laki-laki disembelih di depan mereka oleh Firaun. Kalau lahir anak perempuan dibiarkan hidup. Gimana tuh? Berat nggak? Ujian seperti itu. Berat. Dan mereka diuji karena mengikuti agama Allah. Kalau kita mungkin diuji, ditegur oleh Allah karena banyak maksiat yang kita lakukan. Nabi kita SAW dan para sahabatnya pernah diuji oleh Allah dengan rasa takut yang luar biasa. 13 tahun berdakwah di sana. Mereka disiksa, mereka ditendang, mereka diludahi, mereka dicemoohi, sampai-sampai sebagian para sahabat Nabi yang lemah disuruh hijrah oleh Nabi ke Ethiopia, ke Habasyah. Dari Mekah mereka harus mengarungi Laut Merah, memakai perahu-perahu kecil karena belum ada kapal Titanic di masa itu kan. Belum ada kapal pesiar di masa itu. Coba bayangkan para sahabat Nabi sambil membawa istrinya, sebagian mereka bawa anak bayinya, mengarungi Laut Merah dari Mekah ke Ethiopia. Laut Merah itu laut yang sangat ganas sampai hari ini. Laut yang sangat ganas. Pernah kita lihat di berita kan ketika orang-orang Rohingya terdampar ke Aceh, ke Malaysia, di tengah laut mereka diombang-ambing oleh ombak. Maka ingatlah para sahabat Nabi sudah pernah seperti itu. Dari Mekah ke Ethiopia. Tujuannya apa? Menyelamatkan agama. Bukan sekedar mencari dunia, tapi untuk menyelamatkan agama. Ada pula 3 orang sahabat Nabi. Satunya anaknya yang bernama Ammar, bapaknya yang bernama Yasir, dan ibunya yang bernama Sumayyah. Ini keluarga miskin. Begitu mereka ikut dakwah Nabi, mereka ditangkap oleh orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy. Mereka diikat di pohon kurma yang berada di pinggir jalan yang sering mereka lalui. Mereka disiksa, mereka dimutilasi dan diperlakukan dengan cara-cara yang hina. Sampai-sampai bapaknya Ammar yang bernama Yasir dibunuh mati oleh kaum musyrikin, dan ibunya beliau ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Bayangkan, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal dengan pelepah kurma. Karena apa? Karena mereka ikut agama Allah. Mereka nggak protes sama Allah. Ya Allah, kami udah taat ya Allah, kenapa kami diuji seperti ini? Enggak. Mereka tahu Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Allah memiliki banyak hikmah di balik suatu ujian. Itu bukti cinta Allah kepada mereka. Adapun kita mungkin ditegur oleh Allah, turunnya musibah karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Kalau mereka murni orang-orang yang dipilih oleh Allah. Contoh lagi, di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, tahun ke-6 kenabian, Nabi dan para sahabatnya dikepung di dalam lembah Bani Hashim selama 3 tahun. Mereka tidak bisa keluar belanja, dan yang dari luar pun tidak bisa datang membawa bantuan ke mereka. Kalau kita sekarang masih bisa kan, gempa, tsunami dari luar Sulawesi pada datang ngasih bantuan, ya kan? Nabi pernah dikepung bersama para sahabatnya, bersama istri-istri mereka selama 3 tahun. Bantuan dari luar nggak bisa datang, mereka dari dalam nggak bisa keluar untuk belanja. 3 tahun, sampai-sampai mereka memakan dedaunan yang ada di pohon-pohon yang ada di lembah tersebut. Dan kita tahu, apalah pohon di lembah padang pasir di Mekah. Mungkin kalau pohonnya seperti zaman kita ada daun kemangi, ya kan? Daun pisang, daun mangga, daun jambu, enaklah untuk dimakan. Tapi pohon di padang pasir, pohon apalah? Lembah di padang pasir. Nabi sudah pernah merasakan itu. Nabi, para sahabatnya, istri-istri mereka 3 tahun kelaparan, sampai-sampai mereka memakan dedaunan yang ada di pohon-pohon tersebut. Wanita-wanita yang sedang menyusui, tiba-tiba ASINya kering, kerontang, tidak keluar lagi ASINya. Maka bayi-bayi mereka berteriak, menangis keras, sampai-sampai tangisan mereka itu terdengar ke kota Mekah, sehingga sebagian orang tidak setuju dengan Abu Jahal dan berkata, "Ya Abu Jahal,
Selama kita hidup belum pernah keji seperti ini. Kita lepasin saja Muhammad dan kawan-kawannya. Janganlah sampai seperti ini kita siksa mereka. Kita sudah berapa lama jamaah diuji? Baru 1 bulan, ya kan? 1 bulan. Alhamdulillah datang bantuan. Ada beras, ada lauk, ada air, ada tempat berteduh. Nabi dan para sahabatnya 3 tahun dikepung, diblokade, sampai-sampai mereka memakan daun dari pohon yang ada di lembah tersebut. Ada masyarakat Palu karena musibah tsunami dan gempa saat ini mereka memakan batu. Sampai-sampai mereka makan debu, nggak ada makanan lain. Sampai-sampai mereka memakan dedaunan yang ada di pohon di Pulau Sulawesi ini. Belum sampai seperti itu. Nabi kita dan para sahabatnya sudah pernah memakan dedaunan yang ada di pohon-pohon lembahnya Bani Hashim. Kelaparan yang luar biasa menimpa mereka. Kenapa mereka diuji oleh Allah? Karena mereka mengikuti agama Allah. Mereka membela agama Allah. Kalau kita mungkin karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Tetapi bersama itu mereka tidak protes sama Allah. Mereka tidak pernah mencela Allah. Mereka selalu tabah. Mereka nggak pindah agama. Mereka nggak murtad. Malah membuat mereka semakin cinta sama Allah. Membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Membuat mereka semakin menjaga salat. Menjaga ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah. Banyak hikmah di balik suatu musibah itu jamaah. Yang sebagiannya telah kita sebutkan di atas tadi, keutamaan yang akan Allah berikan untuk orang-orang yang bersabar di atasnya. Di antara hikmahnya juga agar kita tahu bahwa kita ini lemah. Kita ini nggak punya apa-apa. Ini contohnya. Ketika datang tsunami dan gempa, siapa yang bisa menghalanginya? Mereka yang dijadikan sebagai decking, yang menjaga tempat-tempat gay, menjaga tempat-tempat prostitusi, punya senjata, badan yang kuat. Tsunami datang, gempa terjadi, mereka bisa lari? Nggak bisa. Semua ditelan oleh Allah. Semua ditelan oleh Allah, oleh bumi Allah. Di depan kami di Aceh ada juga sebuah daerah di laut, pinggir laut. Itu ada tempat prostitusi. Sebelumnya nggak ada yang berani mengingkarinya. Berani mengingkari, bisa-bisa dia hilang dia. Dijaga, ada deckingnya. Tsunami datang, bersama decking-deckingnya dibawa oleh tsunami. Prostitusinya sama decking-deckingnya diambil sama tsunami, diambil sama gempa, hilang. Nggak tahu di mana sekarang. Kita lemah. Maka kembalikan seluruh urusan kita kepada Allah. Coba lihat rumah-rumah kita bangun bertahun-tahun, nggak sampai 1 menit Allah ambil semuanya, ya kan? Nggak sampai 1 menit Allah ambil. Kita lemah jemaah. Maka jangan pernah bersikap sombong dengan dunia yang kita miliki, dan murnikan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Jangan pernah pesimis dari rahmat Allah. Kita lemah. Lihat pas tsunami datang, gempa datang, siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa berkata jangan terjadi tsunami dulu, jangan terjadi gempa dulu? Nggak ada yang bisa. Karena itu murni hanya Allah Jalla wa'ala. Maka kita umat Islam nggak boleh mengadu nasib kepada selain Allah. Anda pelaut, nelayan, maka kalau pergi safar berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan melepaskan sesajenan ke laut. Itu malah syirik. Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah mengutuk, melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, sembelihan untuk laut, sesajenan untuk ratu ini, dewa itu, supaya mudah rezeki kita di tangan Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Orang yang menyembelih itu selain Allah telah berbuat syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah. Lemah kita. Maka hendaknya ketergantungan hati kita itu murni hanya kepada Allah. Coba lihat misalkan pas tsunami seperti ini, gempa seperti ini. Orang-orang yang kuat pun nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak punya kuasa. Bahkan semuanya saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Ini baru kecil ini tsunami, masih kecil, masih gempa kecil. Belum hari kiamat, runtuh langit hari kiamat. Gunung semuanya jadi debu. Bumi Allah gancangkan, terbelah. Sampai-sampai kata Allah, wa taran nas yauma tadhalu kullu murdi'atin amma ardhat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nas sukara.
Wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Ketika hari kiamat itu terjadi, kamu akan melihat wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan melepaskan dan dia tinggalkan, dia campakkan anak-anak susuannya. Padahal di dunia ini seorang ibu sedang masak, sedang nonton, sedang makan, dia tinggalkan makanan minumannya demi memberi susu buat anaknya, ya kan? Dia sedang masak, dia tinggalkan masaknya walaupun hangus demi menyusui anaknya, betul kan? Tapi di hari kiamat begitu Allah goncangkan dunia, dia meninggalkan anak susuannya. Wanita-wanita yang hamil langsung berguguran, bayi mereka keluar begitu mudah. Padahal keluarnya bayi dari rahim seorang ibu bukanlah mudah, ya kan? Terkadang sudah pembukaan kedua, ketiga, keempat, pembukaan kelima pun belum keluar janin. Betul kan? Sulit. Ya. Udah pembukaan sekian dari mulai sore, besok subuh belum keluar janin. Tetapi begitu Allah goncangkan bumi karena terjadi hari kiamat. Untuk hari kiamat, wanita yang sedang hamil bayi mereka langsung keluar begitu mudah. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia di situ seperti orang yang sedang mabuk saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah yang amat pedih. Maka teguran yang seperti ini sudah cukup buat kita sebagai teguran untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Terjadinya gempa, tsunami, kerusakan di laut dan di darat itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita nggak boleh tersinggung karena Allah memang berkata demikian. Allah yang berfirman demikian. Kita nggak pungkiri banyaknya syirik yang dilakukan, sembelihan kepala lembu diberikan untuk laut, yang itu adalah ibadah murni untuk Allah semestinya. Qul inna salati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Beberapa tempat gay dibiarkan, prostitusi dijaga, minuman keras orang meminumnya di pinggir-pinggir jalan, nggak ada yang berani menegurnya. Kata Allah, karena dosa yang mereka lakukan. Begitu musibah terjadi, menimpa semuanya. Hanya saja mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Kalau dia mati dalam keadaan sholat 5 waktu, dia orang soleh, karena gempa dan tsunami, maka itu husnul khatimah baginya. Kalau musibah datang semuanya kena, yang baik kena, yang nggak baik pun kena. Yang membedakan mereka adalah niat mereka, ibadah mereka. Di dalam kuburan nanti ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapatkan azab. Apa tujuannya Allah menciptakan hal yang seperti la'allahum yarji'un? Agar manusia ini kembali kepada Allah. Apakah belum cukup Allah menegur kita dengan tsunami, dengan gempa dan seterusnya? Sudah cukup. Ya, maka mudah-mudahan teguran Allah Jalla wa Ala kepada kita ini sudah cukup membuat kita untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, tunduk kepadanya. Maka majelis kajian kita malam ini saya akhiri dengan sebuah firman Allah dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Bukankah sudah saatnya orang-orang yang punya iman itu, yang beriman kepada Allah, hari akhirat, surga, neraka, kematian, alam barzakh, bukankah mereka yang punya iman seperti itu sudah saatnya tunduk mengingat Allah, tunduk mengikuti kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka menjadi seperti Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi hati mereka semakin keras. Mereka semakin jauh. Na'udzubillah. Sebagian orang di samping rumah gempanya dia masih main judi. Pada kemarin baru gempa. Sekarang masih minuman keras. Sekarang belum mau sholat. Masya Allah. Wa katsirun minhum fasiqun. Jangan seperti itu kata Allah. Kalian beriman. Yahudi nggak beriman. Kalian meyakini ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada padang mahsyar, ada surga dan neraka. Nggak layak kalian seperti itu. Saat ini kita mati langsung dapat azab atau langsung dapat nikmat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ceramah kita hari ini bermanfaat, dan saya memohon kepada Allah agar Allah memberikan husnul khatimah buat saudara-saudara kita yang telah meninggal duluan sebelum kita, dan semoga Allah menjadikan kita dan mereka semua orang-orang yang bersabar dan bersyukur kepadanya, sebagaimana saya memohon kepada Allah agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.